Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, welcome to our class. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai summarizing scientific articles. Okay, firstly I would like to greet you. How are you today? I hope you are still okay and full of spirit to study. Masih semangat untuk belajar. Nah, fokus kita hari ini adalah lanjutan mengenai bagaimana membuat kesimpulan dari sebuah bacaan. Cuma kalau sekarang yang membedakan adalah bacaannya adalah bacaan ilmiah atau scientific articles. So today we talk about summarizing scientific articles. Oke. Sebenarnya prinsipnya sama untuk melakukan summary ini atau membuat kesimpulan, kita tetap kalau dia teksnya yang sederhana atau berbentuk paragraf saja, kita bisa baca kalimat di awal dan juga di kesimpulan. Kemudian carilah kata-kata yang sering muncul, kemudian, eee, ambil, eee, kat esensi dari yang dibaca, kemudian rubah menjadi kalimat sendiri. Nah, itu yang disebut dengan summarizing. Kalau teksnya panjang, lihat dulu baca per paragrafnya, ambillah topik atau topik sentence, kalimat topik per paragraf dia bicara apa, kemudian nanti kita simpulkan, kita ambil dari masing-masing topik yang sudah kita baca tadi. Nah, itu bisa dijadikan kesimpulan. Nah, sekarang kita mau masuk bagaimana menyimpulkan teks yang ilmiah, ada unsur ilmiahnya. Oke, kita coba lihat dulu sebelum lanjut bagaimana cara membuatnya, kita lihat dulu deskripsi mata singkat dari materi minggu ini. Pada bab ini akan dijelaskan tentang cara membaca, teknik membaca dengan cara menyimpulkan, yang mana nanti kesimpulan ini akan diambil sumber datanya atau teksnya dari teks yang sifatnya ilmiah. Kemudian relevansinya adalah topik ini sangat penting ketika Ananda membaca teks-teks berbahasa Inggris, terutama ketika membaca teks yang terkait dengan informasi di berita, jurnal, koran, dan artikel ilmiah dalam bahasa Inggris. Dan capaian pembelajarannya adalah diharapkan mahasiswa mampu menyimpulkan sebuah artikel ilmiah berbahasa Inggris dan menuliskan kembali dengan menggunakan bahasa mereka. Nah, lanjut kita masuk materinya. Oke, di sini materinya yang utama adalah menyimpulkan sebuah artikel ilmiah tidak jauh berbeda dengan menyimpulkan artikel biasa atau paragraf biasa. Nah, kalau menyimpulkan sebuah paragraf, Anda bisa membuat sebuah kesimpulan dalam satu kalimat. Akan tetapi kalau menyimpulkan artikel yang cukup panjang, kesimpulan yang Anda hasilkan tentunya lebih panjang dibandingkan menyimpulkan sebuah paragraf. Nah, tapi sebelum kita melihat bagaimana cara menyimpulkan, perhatikan dulu struktur pada artikel ilmiah yang biasanya berbentuk essay. Pertama, dia ada introduction. Introduction disebut dengan pendahuluan. Biasa pendahuluan itu mengandung subjek dari artikel dan mengajak pembaca untuk mendiskusikan subjek. Dan biasanya subjek yang akan didiskusikan disebut dengan thesis statement. Kemudian ada body atau isinya. Nah, biasanya kan kalau sebuah paragraf panjang tuh paragraf pertama itu disebut orang adalah introduction. Kemudian paragraf terakhir itu adalah conclusion atau kesimpulan. Paragraf yang berada di antara paragraf pertama dan paragraf terakhir itu disebut dengan body atau isinya. Nah, body berisikan paragraf atau thesis statement yang mengandung fakta, paragraf pendukung thesis statement yang mengandung fakta dan contoh agar pembaca lebih memahami pernyataan yang digagas oleh penulis. Kemudian paragraf terakhir adalah isinya conclusion atau kesimpulan. Oke. Kesimpulan membantu pembaca untuk memahami inti diskusi pada artikel ilmiah tersebut. Jadi dalam sebuah paragraf ilmiah, dan biasanya paragraf ilmiah itu kebanyakan dia agak lebih panjang dari paragraf biasa atau teks biasa, itu isinya ada introduction, body, dan conclusion. Nah, coba kita lihat langkah-langkahnya dalam melakukan atau membuat kesimpulan artikel ilmiah. Pertama, tentu kita harus lihat dan baca. Dalam menyimpulkan sebuah artikel ilmiah, biasanya pembaca harus membaca artikel tersebut
Tidak sekali. Kenapa tidak sekali? Biasanya kalau teks berbahasa Inggris itu yang terkait dengan bidang ilmiah, kosakatanya kebanyakan lebih tinggi daripada teks biasa. Makanya kita tidak baca satu kali. Once is not enough. Satu kali tidaklah cukup untuk memahami teks tersebut. Kemudian yang kedua, buatlah outline atau kerangkanya. Tulislah outline atau ringkasan dengan kata-kata Anda sendiri untuk masing-masing paragraf sehingga memudahkan Anda untuk lebih memahami. Yang ketiga, tulis summary. Nah, coba kita lihat contohnya. Pertama nih, kita ambil contoh. Judulnya adalah teks ilmiahnya Happy Birthday. Nah, Happy Birthday ini bukan perayaan. Kenapa dia dibilang ilmiah? Karena isinya ini bukan bicara tentang ulang tahun seseorang, tapi asal muasal dari istilah Happy Birthday dan kenapa itu ada. Nah, pertama katanya tadi baca dulu. Have you ever heard someone sing Happy Birthday to you? Happy birthday to you. If so, you are hardly alone. You are hardly alone. Millions of people sing that song every year, and the tune is one of the most familiar of any song in North America. Nah, di sini kita baca berulang-ulang. Kalau misalnya disuruh bikin outline, Anda bikin, kalau di sini karena kita memakai laptop, Anda boleh pakai command aja di sudutnya. Atau kalau pakai manual membaca dari teksnya langsung, tulislah di sudutnya itu paragraf 1 ini mengenai apa. Oke? Paragraf 1 ini kalau Anda lihat adalah kita bicara apa tadi? Happy birthday song. Nah, jadi paragraf 1 itu happy birthday song. Kenapa? Have you ever heard someone sing happy birthday? Kita bicara lagu happy birthday. Millions of people sing that song. Banyak orang menyanyikan lagu tersebut. Dan salah satu one of the most familiar any song in North America. Okay? Yang paling terkenal itu orang memakainya di North America. Berarti paragraf satunya mengenai happy birthday song. Paragraph 2, ironically, it's not known who wrote it. The tune was written by two sisters, Patty and Mildred Hill, who were school teachers in the late 19th century, but their song had different words instead of Happy Birthday to You. The song ran, Good morning to all. Two sisters would sing this ditty to the student each morning as school began. Nah, ironically, it's not known who wrote it. Ironisnya, it's not known who wrote it. Gak tahu siapa yang nulis. Nah, oke. Anda boleh kasih komen di sini. Kira-kira apa? The song is not known. Is not known who wrote it. Who wrote it. Nah, nggak tahu siapa yang nulis. Nah, kita nggak usah ngambil yang Patty and Mildred song karena Patty and Mildred song itu bukan penciptanya langsung, tapi dia menciptakan lagu yang hampir mirip, tapi judulnya adalah Good Morning. Nah, jadi lagu paragraf kedua itu bicara mengenai lagu Happy Birthday yang tidak dikenal siapa penulisnya. Paragraf ketiga, in 1924 the tune was published in song book which added the happy birthday lyric at first as a verse 2. Today, the second verse of the song has become one of the best known tunes in the world and nobody knows who wrote the word. Okay? Paragraf ketiga kira-kira isinya apa? The tune was published in a song. Sudah dipublikasikan tahun 24 bukunya atau lagunya pada sebuah buku dan dilengkapi dengan liriknya. Tapi tetap saja orang tidak tahu siapa penulisnya yang sebenarnya atau yang dari awalnya. Nah, berarti kita bicara the book, the song was published in 1924. Nah, kira-kira apa yang mau kita simpulkan? Oke. Nah, kita bisa simpulkan sederhana saja begini. Happy Birthday Song composed by unknown, kan terkandung dia dari 2 paragraf ya. Lagu Happy Birthday Song itu dikomposisikan
oleh orang yang tidak dikenal atau diciptakan oleh orang yang tidak dikenal and had became popular song in the world. Dan dia menjadi lagu yang populer di dunia. Karena ini akhirnya dia publish, itu maknanya dia adalah popular. Anda juga boleh menggantinya misalnya happy birthday song composed by unknown and uh, at 1924 the song was published and very popular. Nah, boleh ditambahkan seperti ini. Nah, jadi dari satu kalimat sederhana ini udah mencakup 3 paragraf di atas. Nah, ini cara menyimpulkan scientific articles. Kurang lebih dia sama dengan menyimpulkan teks biasa atau teks yang panjang. Cuma jenis teks saja yang berbeda. Kalau sebelumnya teksnya ada yang sastra, ada cerita-cerita biasa. Kalau sekarang adalah teks yang sifatnya ilmiah. Nah, begitu juga dengan modern day technology. Prinsipnya sama. Pertama tentu Anda baca dulu, kalau rasanya nggak cukup sekali berulang-ulang, tentukan dulu paragraf pertama itu isinya apa. Satu kalimat saja yang menggambarkan paragraf pertama. Biasanya yang menggambarkan paragraf pertama itu biasanya adalah topik atau tesis statement-nya atau topik santannya. Nah, baca kalimat pertama, kalau nggak ada kalimat kedua, biasanya dia letaknya nggak jauh-jauh dari situ. Jadi bikinkan kesimpulan untuk paragraf pertama di samping ini, atau bikin oretan tuh yang outline namanya. Bikin oretannya di sini kira-kira paragraf pertama tuh apa. Nah, nanti mau masuk paragraf kedua begitu juga. Paragraf kedua nih bicara apa. Nah, nanti masuk paragraf ketiga sama juga. Kira-kira isi paragraf ketiga itu apa? Nah, paragraf keempat juga seperti itu, dia bicaranya apa? Nah, ketika itu sudah selesai, baru kita masuk ke conclusion di akhir. Nah, ini dia. Oke. Nah, simpulkan semuanya. Kita lihat summary paragraf pertama. The changes of society because of technology. Nah, tambahkan di sini kalau mau dibikin di sini boleh. Dia bicara perubahan masyarakat because of technology. Nah, the changes of so society because of teknologi. Nah, apakah benar? Coba kita lihat dulu. The society has been dramatically changed with the evolution of technology. Betul sekali, ternyata di kalimat pertama aja udah ketemu. Masyarakat menjadi sangat berubah drastis atau dramatis karena perubahan dari teknologi. Berarti kalimat di bawah ini bicara atau mensupport ide yang ini. Nah, oke. Nah, begitu selanjutnya. Kalau ini paragraf keduanya, there are some advantages of modern technology. Paragraf ketiga sampai keempat, kelima, technology has advantages and disadvantages. Disadvantages. Nah, nanti kita bikin kesimpulannya. Kesimpulannya bagaimana? Nah, modern technology, boleh Anda pakai kata-kata di sini saja, boleh. Oke, boleh dipakai kata-kata yang lebih cocok atau lebih sederhana, misalnya supaya mencakup semuanya. Modern technology has some positive and negative effect in life. Modern technology tentu karena dia bicara advantages, kita bicarakan dulu modern technology can save our time while it is also causes several health problem. Nah, langsung ada yang negatifnya juga. However, it help people with special needs to feel what the common people felt. Thus, technology has advantages and disadvantages in life. Nah, jadi isi ini berasal dari ini juga, cuma disederhanakan untuk diganti kalimatnya. Oke. Nah, begitu selanjutnya yang Ananda lakukan untuk menyimpulkan teks ilmiah lainnya.
Nah, oke. Miss rasa cukup, silakan dikerjakan latihannya. Nah, di sini ada tugas terstruktur, make a summary for each paragraph and a whole essay. Oke, jadi tugas Anda di sini adalah yang dinamika kelas ini, tugas tersusunnya buatlah sebuah kesimpulan masing-masing paragraf ini dulu, masing-masing paragraf dan a whole essay, seperti ini. Kayak ini bikin, ya. Masing-masing paragraf atau di sampingnya juga boleh. Kemudian buat kesimpulannya summary of the article secara keseluruhan, ya. Oke. Yang menjadi tugasnya adalah land development project announce, oke. Dan yang berikutnya adalah, mengenai mammals. Nah, jadi ada 2 tugas yang dikerjakan untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-14. Jadi ada 2 tugas, pertama mengenai menyimpulkan masing-masing paragraf, paragraf masing-masing dari teks, sorry. Yang akan Anda simpulkan adalah pertama teks berjudul atau essay Land Development Project Announce, dan yang kedua adalah mengenai mammals. Jadi simpulkan per paragrafnya dulu, baru bikin summary dari keseluruhan isi teks. Ya, Miss rasa cukup untuk materi kita hari ini. Forgive me if I am mistake, if I do mistake. Okay. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.